Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas alur chapter ke-76 manga Boruto yang memiliki judul Girls Sanctuary atau tempat khusus para perempuan. Yang dimana pada chapter ini, memang fokus utama ada pada curhatan Eida kepada Sumire dan Sarada tentang rasa cinta yang ada di hatinya. Curhatan apa itu? Baik, kalau begitu langsung aja kita bahas ya. Check it out. Chapter dibuka dengan melanjutkan chapter sebelumnya di mana Boruto yang kebingungan atas penglihatan apa yang dilihatnya dan dikonfirmasi Momoshiki bahwa itu memang adalah bagian dari masa depan yang akan menghampiri Boruto cepat atau lambat, bahwa mata birunya akan menjadi bencana bagi dirinya yang akan menghancurkan hidupnya nanti. Ya, sekali lagi obrolan tentang mata biru ini masih diulang-ulang Momoshiki. Udah berapa chapter diulang-ulang tapi nggak kejadian mulu ya. Oke, lanjut. Berpindah ke kantor Konoha, Shikamaru di sini sekali lagi ingin memastikan tentang kebenaran cerita Amado. Dia bertanya kepada Eida, apakah Akebi, anak Amado ini, bukanlah seorang penjahat yang bisa mengancam Konoha jika dihidupkan kembali? Dijawablah Eida bahwa Akebi sama sekali nggak mirip Delta. Dia hanya anak perempuan biasa yang baik hati kok. Amado yang agak tersinggung langsung bilang ke Shikamaru, "Hei, kau masih berpikir aku punya rencana ingin menjatuhkan dunia shinobi? Gak tahu seperti apa aku bagimu, tapi aku ini cuma rakyat biasa loh. Bahkan aku aja bukan shinobi." Shikamaru menjawab bahwa bagi dia, pengungkapan rahasia Amado selama ini itu ternyata anti klimaks banget. Kayak udah gitu doang. Shikamaru masih agak curiga sepertinya ada satu hal yang Amado masih sembunyiin. Apakah itu? Admin coba buat teorinya ya di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan klik lonceng biar nggak ketinggalan. Naruto tak masalah dan tak ingin ikut campur tentang percobaan penghidupan kembali Akebi. Namun, yang ditanyakan Naruto adalah, kenapa Amado tidak cerita-cerita dari awal? Dijawab deh sama Amado, kalau ini bukan urusan lu Hokage, yang ada hubungannya ya cuma sama Kawaki. Tapi gue harus hati-hati, jangan asal bongkar karena Kawaki juga benci banget kan dengan karma. Dan ya bener, panel pun berpindah ke Kawaki, dimana dia bilang bahwa awalnya dia benci karma, tapi sekarang dia sadar bahwa dia sebenarnya benci orang yang memberi karma alias Otsutsuki. Kalau bukan karena mereka, dia nggak bakal hidup menyedihkan. Nggak bakal jadi samsak tinju cyborg aneh-aneh ini. Dan yang terpenting, nyawa Hokage ke-7 juga tidak akan terancam. Monolognya pun ditutup dengan pertanyaan ke Amado. Pertanyaan yang kita semua juga pengen tahu. Hei Amado, anakmu yang ingin kau hidupkan kembali dengan karma, apa kau yakin dia tidak menjadi Otsutsuki baru lagi? Mendengar pertanyaan tajam seperti silet itu, Amado lepas kacamatanya dan mulai menutup dan mengusap bagian wajahnya, sambil berkata bahwa emang nggak ada jaminan Akebi tidak akan jadi Otsutsuki, karena emang nggak ada pendahulu, alias belum pernah ada yang melakukan hal gila semacam ini. Tapi dia tetap mau melakukan hal ini karena baginya ini adalah cara dan opsi terakhir. Kalau ada kesempatan sekecil apapun, kenapa nggak dicoba gitu? Terlihat Naruto ikut sedih mendengar omongan Amado tersebut. Walau dari Amado sendiri, sebenarnya nggak terlihat kan ya air matanya. Apa ini cuma acting Amado aja? Tak lama setelah itu, Eida memotong percakapan sedih tersebut dan ingin segera beristirahat karena dia yang baru datang, udah disuruh mendengarkan dan memeriksa cerita Amado. Padahal, Eida setuju ke Konoha hanya ingin menjalani hidup baru dengan Kawaki. Hidup bahagia gitu. Akhirnya Shikamaru setuju dan berpindah deh ke esok hari. Di saat sarapan pagi, Boruto bertanya ke Eida, kenapa kok hanya suka Kawaki? Padahal Boruto kan juga Otsutsuki. Daemon di sana langsung nyeletuk, lu nggak pernah ngaca ya Boruto? Well, padahal menurut gue nih ya, yang harusnya ngaca itu lu Daemon. Dibandingin sama Boruto juga jauh gantengan Boruto lah. Ya nggak temen-temen? Hehe. Tapi dijawab santai oleh Eida. Alasannya adalah karena Boruto masih 12 tahun, sedangkan Eida udah 16 tahun. Jadi agak jauh gitu, umurnya agak gimana gitu. Boruto yang gak puas nanya lagi. Udah gitu doang. Padahal perbedaan umur segitu bukan masalah kan? Ini kenapa malah Boruto yang ngebet
pengen Eida banget dah. Hehe. Tapi sayangnya dipotong Kawaki yang ingin bertanya perihal Eida dan Kode dulu beraliansi dan setuju menjadikan Boruto makanan Jubi. Apakah benar? Eida tidak menjawab apa-apa. Karena apa? Dia hanya tersipu malu dan baper ala-ala anak sekolahan. Karena Kawaki, sosok yang dicintainya, akhirnya ngomong langsung dengannya, secara langsung menyebut namanya. Yang jawab malah Daimon dan bilang bahwa teori Kawaki emang bener, yang akhirnya bikin Kawaki merenung. Ternyata tipe semua orang yang pengen mendapatkan sesuatu dari dirinya adalah sampah semua. Setelah itu, Daimon dan Kawaki yang hampir berantem tiba-tiba berhenti ketika Eida banting meja dan menyuruh Sarada dan Sumire datang ke rumah. Karena Eida satu-satunya cewek di situ, dia nggak bisa ngungkapin perasaan dan unek-unek di hatinya dan jawab pertanyaan Kawaki. Akhirnya, panel berpindah di luar sana, sembari Sumire dan Sarada bersiap-siap. Terlihat Mitsuki dan Delta yang udah terkena kekuatan Eida juga pengen masuk. Tapi jelas lah ya, dilarang. Karena rugi banget ntar kayak Konohamaru langsung pingsan melihat Eida. Justru Shikadai yang tidak terkena efek Eida datang dan ingin membantu Sarada dan masuk bersama. Tapi sayangnya ya, sampai di rumah Eida nyuruh Shikadai untuk pulang dan terlihat Shikadai langsung nurut karena saat itu juga ia terkena kekuatan pemikat Eida. Wow, Sarada bergumam, berarti bener dong. Kemarin Shikadai nggak bisa lihat secara jelas, makanya nggak kena kekuatan Eida. Sekarang hadap-hadapan secara langsung, akhirnya kena. Tapi bener apa cuma karena itu Sarada? Akhirnya 3 cewek curhat-curhatan di kamar. Eida mulai jelasin kalau dia nge-freeze waktu Kawaki ngomong langsung dengannya. Tapi di lain sisi dia juga seneng karena sebelumnya nggak pernah ada rasa cinta sejati seperti ini, di mana hatinya berdebar-debar ketika ngobrol dengan seseorang yang disukainya. Tapi di saat Eida terus jelasin rasa cinta di dalam hatinya, Sumire dan Sarada saling berhubungan lewat jutsu milik Ino, lewat telepati, di mana Sumire berkata bahwa dirinya tidak terkena pemikat Eida dan Sarada sepertinya juga sama. Tapi mereka juga tidak tahu kenapa kok mereka berdua nggak kena ya. Kenapa coba teman-teman? Komen di bawah ya. Sambil berbicara secara rahasia, Eida tiba-tiba tanya kepada Sarada, "Kalau kamu gimana Sarada? Perasaanmu ke Boruto?" Dengar hal itu, Sarada kaget dan agak tersipu ditanya hal semacam itu. Fix nih ya, Sarada ada rasa ke Boruto. Hehe. Namun dari sisi lain, Sumire terus ngingetin Sarada biar nggak melakukan hal mencurigakan. Alias, selama ini Eida berpikir Sumire dan Sarada juga terkena kekuatan Eida. Kalau ternyata mereka nggak kena, bahaya ntar bagi dirinya. Hal ini dikonfirmasi Shikamaru juga. Kalau begitu, hanya mereka lah yang bisa diam-diam menyerang Eida kalau Eida sewaktu-waktu menyerang Konoha. Karena Daemon yang tidak tahu tentang kebenaran ini hanya fokus pada Boruto dan Kawaki. Nah, Sarada dan Sumire bisa menyerang Eida jika Eida membelot ke Kode atau pihak lain. Mungkinkah mereka akan melakukan itu? Waktu ditunggu ya teman-teman, combo dari Sarada dan Sumire. Dan tak lama, Eida akhirnya menjelaskan hal yang paling dia nggak suka dari kekuatannya adalah dia akhirnya juga nggak punya teman beneran. Dengar hal itu, Sarada pun menawarkan diri menjadi teman pertama Eida. Eida melihat dengan diam aja. Dalam hati mungkin dia seneng, tapi sepertinya dia berpikir deh, kalau Sarada kan udah kena kekuatannya, jadi percuma. Nggak ada teman beneran, yang ada teman palsu semua. Padahal di sini Sarada benar-benar pengen jadi temen ya. Di sisi lain, 3 anak cowok sedang main game Pokémon yang kemungkinan parodi dari game Pokemon di Nintendo Switch. Harus berhenti sejenak ketika Boruto tiba-tiba dapat mendengar suara Momoshiki, di mana Momoshiki sepertinya sudah paham kekuatan Eida ini kekuatan apa, karena sebelumnya dia pastikan bahwa itu bukanlah Shinjutsu. Terus, apa dong Momo? Boruto tanya. Tapi, Momo diam aja dan segera kabur dari pikiran Boruto. Akan tetapi, karena hal tak biasa tersebut, di mana Boruto tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti itu, menarik perhatian Kawaki yang ada di sebelahnya.
yang tahu bahwa Momoshiki sedang keluar dan menampakkan diri dalam tubuh Boruto. Dan dia pun berdiri dari tempat duduknya dan mulai sepertinya ngajak berantem ke Momoshiki. Ya nggak? Akankah Kawaki akan mencoba menyerang Momoshiki lagi seperti dulu? Karena sekarang dia udah punya tujuan baru kan? Benci dengan Otsutsuki dan kemungkinan akan mengalahkan semua Otsutsuki termasuk yang ada pada diri Boruto. Ya nggak? Akan gue buat teorinya di video berikutnya ya. Menurut kalian, apa yang akan terjadi berikutnya? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.